wisuda. Pimpinan dan senat memasuki ruang upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti Mars dan Himne Al-Amin. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti Mars dan Himne Al-Amin.
kepada yang terhormat Saudara Alwi Ramadan, Wisudawan Steve Al-Amin, Kreol Tangerang, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat senat terbuka. Kepada yang terhormat Ketua STIT Al-Amin Kreo Tangerang, Dr. Kiai Haji Zainuddin Abdullah MH, disilahkan. Rapat senat terbuka dalam rangka wisuda ke-8 dan Natalis yang ke-13 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Amin tahun 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dibuka. Laporan Ketua STIT Al-Amin Kreo Tangerang. Kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Zainuddin Abdullah MH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sururin NPDI yang mungkin masih di perjalanan sebagai Wakil Koordinator Kopertais 1 DKI Jakarta dan Banten. Yang terhormat Ketua Yayasan Abuya Al-Haj Syamsul Ma'arif Amin. Yang terhormat Profesor Dr. Made Saihu NPDI yang dalam kesempatan ini beliau akan menyampaikan orasi ilmiahnya. Yang terhormat Kepala Kemenag atau yang mewakili para pimpinan, anggota Senat, para dosen dan staf. Yang terhormat para pimpinan lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan ormas, baik yang hadir dari MUI, dari NU, dari Aptikis, para keluarga wisudawan wisudawati, hadirin peserta undangan, wisudawan wisudawati, mahasiswa mahasiswi, dan seluruh staf atau seluruh sivitas akademik STIT Al-Amin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada hari ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Amin dapat menyelenggarakan acara yang sangat penting dan bersejarah tentunya, terutama bagi wisudawan, wisudawati dan keluarga, yaitu wisuda sarjana ke-8 dan Des Natalis yang ke-13 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Amin tahun 2023. Setelah melalui proses yang panjang, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, dilengkapi dengan berbagai kegiatan penunjang lainnya, dan diakhiri dengan munaqasyah, maka tibalah saatnya bagi kalian untuk menerima penghargaan dan penghormatan berupa pengukuhan dan penetapan gelar kesarjananya, yakni sarjana pendidikan atau SPD. Ini berarti satu tugas lagi, satu amanah lagi yang harus kalian pikul. Oleh karena itu,
atas nama pimpinan dan seluruh Sivitas Akademi Masjid Al-Amin, kami mengucapkan selamat dan sukses buat kalian. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada keluarga, karena tanpa dukungan keluarga kalian tidak akan meraih kesuksesan dan keberhasilan seperti ini. Mungkin yang hadir ada bapak atau ibu, saudara, anak, atau bahkan cucu. Karena di antara wisudawan ada yang umurnya sudah tidak muda lagi. Ini merupakan motivasi teladan khususnya bagi keluarganya. Al-Amin pada hari ini akan mewisuda 124 wisudawan wisudawati. Sejak berdirinya tahun 2007, Al-Amin sudah mewisuda 8 kali dan telah meluluskan lebih dari 700 wisudawan wisudawati. Insya Allah mereka sudah berkiprah di berbagai sektor, negeri maupun swasta. Memang data yang masuk mayoritas mereka bekerja di bidang pendidikan sesuai dengan profesinya. Ada keyakinan bahwa Al-Amin ini kampus berkah katanya. Alumninya lulus sudah pada bekerja semua, kecuali yang belum dapat pekerjaan barangkali. Tentu ini tidak terlepas dari usaha kami, upaya kami yang terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan, baik dalam manajemen pengelolaan, peningkatan mutu dan kualitas pelayanan, sistem perkuliahan dengan sistem IT, dan kinerja yang baik. Di samping kami terus melakukan perbaikan secara internal, kami pun melakukan kerjasama dengan berbagai instansi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, baik dalam bidang manajemen pengelolaan, penguatan akademik, peningkatan sumber daya manusia, berbagai pelatihan, penelitian dan publikasi hasil penelitian, juga dalam bidang-bidang lainnya. Ini harapan kami agar lulusan Al-Amin di samping sebagai guru yang profesional juga memiliki kemampuan lebih, terutama terkait dengan kurikulum ciri khas, yaitu penguatan bahasa dan fikih, ilmu fikih. Karena sekarang sudah semakin langka ahli fikih. Dengan dikukuhkannya kalian sebagai sarjana, di samping merupakan suatu kebahagiaan, bahkan mungkin suatu kebanggaan, karena kalian baru saja menyelesaikan satu jenjang lagi, yaitu sarjana serata 1. Pengukuhan ini pun merupakan suatu tuntutan sekaligus tantangan,
Sebagai sarjana muslim, kalian dituntut untuk mendedikasikan keilmuan dan kesarjanaannya. Dituntut untuk memberikan kontribusi dalam membangun umat, dalam memberikan solusi terhadap problematika masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa harapan, mungkin pesan juga untuk kalian. Hendaklah kalian tidak berdiam diri, berpangku tangan, tetaplah berbuat untuk umat. Ada makalah mengatakan bil harokah al barokah katanya. Dalam gerakan ada keberkahan. Sayyidina Ali mengatakan al harokah tadullu alal hayat, bahwa gerakan itu menunjukkan adanya kehidupan. Oleh itu bergeraklah, berbuatlah untuk umat. Kalian lulus sukses di Al-Amin, tentu akan diuji lagi, dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita harapkan tetap kalian menempa diri, meningkatkan mutu dan kualitas diri, mengasah kepekaan sosial, dan kita harapkan kalian jangan hanya puas menyelesaikan strata 1 atau S1. Masih ada kesempatan, terutama yang sudah punya keinginan besar untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pasca sarjana. Karena nanti hanya orang-orang yang berkualitas yang mampu bersaing dalam kehidupan yang sangat keras ini. Dan kita harapkan kalian tetap menjalin silaturahim, membangun komunikasi, atau bahasa santrinya membangun alaqah batiniyah. Kalau guru dengan murid, mahasiswa dengan dosen ada hubungan yang baik, maka Allah akan ridho dan menurunkan berkah. Barangkali itu yang bisa sampaikan, karena kondisinya barangkali. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesuksesan acara ini, yaitu khususnya pada panitia yang siang malam mereka bekerja keras untuk mewujudkan kesuksesan acara wisuda ini. Juga kepada para tamu undangan, khususnya Prof. Sururin mungkin masih perjalanan, Profesor Dr. Saihu, Ketua Yayasan. Saya yakin mereka mempunyai jadwal yang padat, tapi demi Al-Amin mereka tetap hadir. Juga kepada seluruh tamu undangan. Dan saya tidak lupa mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan, ketidaknyamanan. Dan kepada yang hadir semuanya, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairal jazaa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amin Syarbini. Kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Syamsul Ma'arif, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratil mukarramun, para asatidz sekalian, para dosen-dosen sekalian yang saya hormati, Kepala Kandebak Tangsel dan Kandebak Serang yang berbahagia. Di jauh Serang juga datang. Tadi mahasiswanya juga banyak dari Serang. Bapak Profesor Dr. Made Sehu yang saya banggakan. Dulu waktu kita ketemu masih ngajar aliyah pertama kali di Jamiah Islamiyah. Proses demi proses, sekarang udah jadi profesor. Itu kebanggaan buat Jamiah juga. Mudah-mudahan nanti muncul profesor-profesor baru dari Al-Amin. Saya berharap betul-betul perguruan tinggi ini bukan cuma nama. Namanya juga harus diganti. Kalau bisa nama Kreo itu hilangin. Kita bukan tinggal di Kreo. Itu satu kesalahan yang betul-betul ya hanya hanya nama. Tapi fatal. Kelihatannya kampungan banget gitu loh. Kalau Korea masih mending. Mendingan ceger, gue bangga gue ceger mah, Kreo. Diganti ya, diganti. Mudah-mudahan ini nggak bikin ribet. So gini, saya pengen ke depan bukan hanya tarbiyah, tapi nanti ada jurusan lain yang bisa dicari solusi yang terbaik. Ya kan? Kalau perlu bangun S2-nya. Di Pondok Aren kita belum punya S2. Ya kan? Kalau bangun S2, saya bikin gedung baru untuk S2, saya jual tanah saya. Kenapa? Saya betul-betul teringat dengan sebuah hadis yang mengatakan man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Guru dan murid kalau dia belajar terus matinya dalam keadaan syahid. Jadi ini para syuhada semua nih. Syuhada semua. Dan kebetulan ada dokter syuhada di sini. Ya kan? Syuhada. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang terbaik untuk kita bersama. Bapak Ibu sekalian, Jamiah Islamiyah kita punya lembaga pendidikan yang berdiri dari tahun 74. Kalau umur berapa Pak Jamil kalau 74? 50 tahun ada gitu ya. Jadi Jamiah Islam ini udah 50 tahun berdiri Pak. Udah cukup lama. Ibarat buah udah matang mendekati busuk. Ya kan? Dan kita punya lembaga-lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita punya pondok pesantren yang muatannya di situ cukup banyak. Misalkan kita punya takhasus kitab, punya tahfiz, punya salafiyah, kita punya yang lain-lain sebagainya. Takhasus kita punya kelas takhasus, mereka itu betul-betul diajarkan bagaimana belajar setahun bisa baca kitab kuning. Kita arahkan ke sana. Begitupun tahfidz. Tahfidz itu bukan sekedar rumah tahfidz. Kalau rumah tahfidz
Mereka cuma sekedar ngapal, tapi tidak tahu arti dan maknanya. Kita tidak mengharapkan seorang hafidh dan hafizah itu cuma kenal nama, cuma hafal doang, tapi nggak tahu bagaimana yang dibaca, arahnya segala macam. Kita betul-betul konsen bagaimana keluaran Jamiah Islamiyah itu punya spesifikasi. Kalau dia tahfidz, dia paham apa yang dia baca, dia bisa jelaskan apa yang dia baca. Itu maksud saya. Nah, kita punya sanawiyah, punya aliyah, alhamdulillah akreditasinya A semua. Ya, mudah-mudahan kita betul-betul aktif dalam membina santri-santri sekalian. Para wisadawan yang berbahagia, saya berpesan, Anda adalah seorang pejuang yang hidupnya dikelilingi dengan ibadah. Kalau ente jadi guru, siapapun jadi ustadz, mengajarkan salah satu ayat atau salah satu hal yang baik, maka itu menjadi pahala. Dia punya murid lagi sampai ribuan diajarin, berawal dari kalian semua. Itulah hebatnya guru. Tapi guru yang mana? Guru yang mana? Guru yang betul-betul mengajarkan sesuai dengan aturan-aturan agama. Bukan guru yang mengajar hanya berdasarkan LKS saja. Karena kan gampang guru ini. Muridnya sudah belajar sendiri, tinggal di kelas LKS ditinggal, yang ngobrol di kantor udah dikerjain belum nak? Nah, saya nggak mau lulusan Al-Amin begitu caranya. Tapi mereka diajarkan betul-betul sehingga kita punya tanggung jawab anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Mudah-mudahan dengan wisuda ini kamu bisa berkiprah di dunia pendidikan yang baik. Ya, karena awal dari sesuatu nanti ke depan berawal dari pendidikan. Pendidikan yang baik, diajarkan dengan baik, insya Allah kita punya kader-kader yang baik. Tapi kalau ngajarnya, mendidiknya tidak baik, maka kita punya kader-kader yang jelek. Sebab begini sekarang, banyak sekarang pengajar itu hanya sekedar ngajar, bukan jadi pendidik. Saya harapkan lulusan Al-Amin ini jadilah pendidik yang baik. Ajarkan adalah akhlakul karimah. Karena dengan akhlakul karimah maka akan damai di wilayah kita. Saya pikir ini saja, mudah-mudahan wisuda kali ini bisa berhasil dengan baik dan anak-anaknya, kalau kata Palestina tidak ada yang nganggur. Kalau yang nganggur balik lagi ke Jamiah, nanti saya kasih kerjaan. Ya. Tapi mudah-mudahan semua nggak ada yang nganggur. Ya. Kerja semua, karena kuliahnya kerja dulu baru kuliah. Ya. Kalau kuliah dulu baru kerja ya repot. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hatamullahu alaikum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Made Seibu MPDI, Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam Universitas PTII Jakarta, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ta'amalaya wa turus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Amin Sarbini, yang saya hormati Ayahanda Ketua Masjid Al-Amin Negeri Tangerang, Dr. Kiai Haji Zainuddin Abdullah MH. Sebelum saya
melanjutkan orasi ini, mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah untuk kesembuhan dua tokoh besar yang ada di Tangerang Selatan, Dr. Kiai Haji Zainuddin Abdullah MH, DRS Kiai Haji Samsul Ma'arif Amin Syarbini. Al-Fatihah. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya dimudahkan. Ini Ketua Kaprodi Adinda, calon doktor Pak Kiai Samsul Ma'arif. Beliau insya Allah menyelesaikan doktoralnya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta. Ahmad Masruri, SPDI MPD. Selamat datang Wakil Ketua, Wakil Rektor, Wakil Koordinator Kepertais 1 DKI Jakarta dan Banten, Gurunda Profesor Dr. Zururin MAG. Mohon izin Ibu duluan. Pertama, al-ulum at-ta'alim, ilmu eksakta. Yang kedua, ulum tabi'in, ilmu biologi. Yang ketiga, ilmu madani, ilmu fikih, ilmu politik atau ilmu sosiologi. Yang keempat, ulumul fikih, jurisprudensi atau ilmu hukum. Yang kelima, ilmu teologi, ilmu kalam atau ilmu teologi. Nah, ini Al-Farabi. Kemudian yang keenam apa? Ilmu ilahi atau ilmu metafisika. Pemikiran Al-Farabi ini, Bapak Ibu sekalian, kecerdasan yang digunakan bukan intellectual quotient, bukan imanal quotient, bukan emotional quotient, bukan spiritual quotient, tapi apa? Kiai mohon maaf, laduni quotient. No intellectual, no emotional, no spiritual. Dia pakai laduni quotient, ilmu laduni. Saya kalau mau tanya ke Kiai Mas'ud, Kiai, anak saya mau ditanah, hari apa yang paling baik ya? Kiai Mas'ud jawab, hari Ahad ya, kalau bisa tanggal muda. Kata Kiai Mas'ud. Dari mana Kiai Mas'ud dapat pemikiran seperti itu? Kalau bukan pakai ilmu laduni. Di samping juga tanggal muda masih gaji kita utuh kan? Dari mana dapat itu? Hari Ahad semua libur, sehingga yang undangan banyak, minimal kan kosong itu kotak kan? Dari mana dia dapat itu? Nah, apa yang diciptakan oleh Al-Farabi ini, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu di abad ke-10 Masehi diikuti oleh namanya Sijar de Brabant sekitar tahun 1150 Masehi. Ada namanya gerakan The Scientific di Eropa. Ilmu ilahi atau ilmu metafisika Al-Farabi itu di copy paste Kiai. Bapak Ibu, di copy paste oleh namanya Thomas Aquinas. Ini yang kita pakai hari ini, bukan Al-Farabinya tapi Thomas Aquinasnya. Ilmu madaninya di copy paste oleh namanya Herbert Spencer dan di copy paste oleh Roger Bacon. Ini yang kita pakai hari ini di perguruan tinggi. Nah, ilmu tentang sosiologinya atau ilmu matematikanya dipakai oleh David Hume dan Thomas Hobbes. Yang David Hume, Thomas Hobbes itu dijuluki bapak matematika dunia. Dari mana dia belajar? The Scientific, ulum ta'alim tadi, yang diciptakan oleh Al-Farabi. Apa yang dipakai Pak? Bukan kepalanya, tapi hati. Apa itu bunyinya Pak Kiai? Al-Imran ayat 190 sampai 191. Pak Kiai Jamil. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil bil albab. Siapa yang dimaksud oleh ulul albab itu? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim dan seterusnya. Pak Kiai mohon dikoreksi.
yang dimaksud ulul albab yang ingat sama Tuhan. Mau jadi ulul albab, kawan-kawan sekarang mahasiswa, Anda kalau mau jadi ulul albab ingat sama Tuhan. Potensi berpikir yang ada di kepala Anda itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ada potensi zikir yang ada di hati Anda. Tidak akan bisa jalan. Coba bayangkan, Galileo Galilei abad ke-16, Isaac Newton abad ke-19, kemudian siapa namanya, Copernicus abad ke-17, kemudian Kepler abad ke-18. Itu menemukan seperangkat alat baru untuk menciptakan ilmu pengetahuan. Coba bayangkan, Al-Farazi, Al-Kindi, Ibnu Sina, ada alat elektronik nggak pada saat itu? Tidak ada. Tapi dia pakai fuad, pakai shader, pakai lu, pakai apa namanya itu, basyirah. Ini yang dipakai. Kekuatan alam yang begitu besar nggak cukup di kepala kita ini limbik. Otak kecerdasan yang kalau kita pahami, sering orang berkata bahwa ada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu diciptakan di abad ke-19, Pak. Siapa namanya? Charles Robert Darwin, sekitar tahun 1860. Apa yang dirumuskan oleh Charles Robert Darwin itu dilanjutkan oleh sepupunya, namanya Francis Galton. Francis Galton ini adalah orang yang pertama membangun laboratorium antropometris yang bertujuan untuk mengukur kecerdasan manusia. Apa kata dia? Ukuran kecerdasan manusia itu adalah ketika umur mental dibagi umur kronologis dikalikan 100 sama dengan itu hasil kecerdasan manusia. Berpusat di kepala, di limbik. Di depan kita ini namanya neokortek, Pak. Jadi kalau ada orang botak di depan itu banyak berpikir dia. Kalau botaknya di tengah-tengah ini banyak utang, karena dia tertekan. Nah, kalau di belakang namanya crocodile brain. Itu. Jadi kalau bagaimana kalau gundul semua, Prof? Nah, itu sudah kulminasi puncaknya. Kira-kira. Nah, otak itu kemudian dari pengkalian seperti itu, semakin banyak otak kita ini bahkan ada golongan-golongannya. Semakin banyak golongan-golongan limbik talamusnya itu, semakin memperlihatkan bahwa orang itu semakin banyak pola pikirnya. Semakin ruwet isi kepalanya, itu orang semakin cerdas. Itu para profesor itu, Pak, kalau di scan itu otaknya, tanya Bu Sururin itu, nggak jelas di mana ujung sarafnya itu. Banyak sekali pemikirannya. Makanya ada istilah ketika orang Jepang itu disekian otaknya itu ribet di mana ujungnya, ujung pangkalnya. Tapi kalau orang Indonesia tuh kok gampang ya menemukan ujung pangkalnya. Di limbiknya di sini, ini di otak depan. Nah, barulah kemudian itu kecerdasan itu belum 20 menit ya. Kecerdasan itu diakui seluruh dunia, Pak. Namanya Albert Binet. Sekitar tahun 1900 merumuskanlah apa yang kita kenal hari ini, dilanjutkan dengan muridnya William Stern, namanya intellectual quotient. Sekitar tahun 1912. Eropa mengakui itu semua, dunia pakai itu semua. Tapi ternyata kekuatan intelektual itu tidak bisa menjawab problematika. Maka Eropa ketika terjadi Renaissance di Eropa sekitar abad ke-14, 15, 16 mulai melirik kecerdasan timur pakai apa? Zauk atau intuisi. Pakai zauk, pakai lupnya, pakai apa namanya basyirohnya. Mulai melirik itu. Maka dari situ lahirlah tahun 1995 namanya emotional quotient yang dipelopori oleh Daniel Goleman. Kenapa? Karena mengintip ke timur. Kenapa ya orang timur bisa begini ya? Kenapa orang timur bisa begini? Ternyata pakai intuisi. Tapi mereka belum mengakui Tuhan. Ternyata kecerdasan emosional itu juga belum bisa menangkap seluruh problematika yang ada. Maka di tahun 2001 Ian Marshall dan Dana Zohar merumuskan apa yang disebut dengan spiritual quotient, di mana di dalam kepala kita ini ada yang disebut dengan God spot. God spot itu tempat di mana manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Asumsinya seperti itu. Jadi semua masih berpusat di kepala. Itu di barat, tapi tidak demikian dengan di timur.
Orang timur tidak seperti itu. Kiai Mas'ud sowan ke kiai siapa? Kalau buka warung ini, buka toko ini hari apa ya? Dia doa tidak jelas itu, atau asing. Yang kedengarannya jelas itu cuma Al-Fatihah, itu aja. Doanya itu sebelumnya nggak tahu apa yang kita baca. Kok ya bisa sukses, Pak? Itu salah. Maka kecerdasan masa depan nanti adalah kecerdasan yang berusaha mengoptimalkan potensi berpikir sekaligus mengoptimalkan potensi zikir. Ketika dipadukan maka akan melahirkan satu kecerdasan yang luar biasa. Kita tidak akan bisa dianggap ulul albab kalau tadi allazina yazkurunallaha, kalau tidak seperti itu. Itu kata kunci, Pak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Kenapa kita enggak kembali kepada diri kita, kembali kepada agama kita, Pak, kembali kepada Al-Qur'an? Saya ambil contoh. Nabi Adam diajarkan wa'allama Adam al-asma'a dan seterusnya. Satu kali ucapan Allah mengajarkan langsung bisa pakai hati. Nabi ketika menerima wahyu, ketika sebelum menerima sumpah merenung dan merenung. Itu, Pak, zikir, merenung dan merenung baru mendapatkan pengetahuan. Dia mendobrak segala pemikiran jahiliyah pada saat itu. Melalui proses apa, Kiai? Proses zikir. Gak ada lain. Saya ingin berbagi kepada Bapak, kawan-kawan sekalian. Saya berharap Anda bisa melanjutkan nanti ke jenjang berikutnya. Untuk sukses itu modalnya 4. 1, belajar pasti. Yang kedua, perbanyak silaturahim. Itu. Yang ketiga, jangan pelit. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu berzikir. Itu kata kuncinya. Gak mungkin Anda kalau mau sukses tanpa berzikir, susah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan karena sudah ada Profesor Dr. Surin di acara nanti beliau akan melanjutkan. Terakhir, bagi Anda anak-anak mahasiswa yang mau sukses, pertama langkahnya 1, lupakan masa lalu. Ini, lupakan mantan. Lupakan masa lalu. Jadi jangan pernah berpikir aku begini karena dia, enggak. Pastikan yang cantik di dunia ini cuma 2, Pak Kiai Rosa. 1 ibu kita, yang kedua istri kita, Pak Kiai Rosa. Bahwa ada yang cantik di tikungan sebelah itu aksesoris. Itu, Pak. Anda pastikan itu ibumu. Saya mau berbagi. Ada tradisi kami di Bali. Kami walaupun orang Bali, tapi darahnya darah Bugis. Jadi sekali dia punya niat, gunung itu pendek. 41 hari itu saya digundul setiap hari Rabu. 41 kali. Apa kata mak saya? Asal dia gundul kepala saya itu, mak saya cukur sendiri, dia baca Yasin Fadilah. Saya masih ingat, sampai saya malu sekolah MI itu, gundul terus. Dia baca Yasin Fadilah, dia sambil doa, nanti kau jadi profesor ya. Dan aku tidak akan melihat kamu ketika kau jadi profesor, tapi aku yakin kau jadi profesor. Saya SMP kelas 3, ibu saya meninggal. Ibu saya dulu mengaji kepada putranya Syekh Soledara. Abah saya mengaji juga kepada putranya Syekh Soledara. Saya punya 6 saudara, Kiai. Semuanya anak pesantren kecuali saya. Kenapa? Karena saya tugasnya cuma nemenin emak di rumah. Kata emak saya itu bilang sama abah saya, "Bang, itu anakmu 5 sudah pada mondok, taruhlah 1 di rumah, biar ada buat mainan." Jadi saya nemenin emak saja, gak ngaji-ngaji. Itu tugas saya nemenin emak situ. Jadi saya anak bontot. Jadi wajar Pak Haji Sabsul Marif, anak bontot itu liar wajar. Ya, tapi yang pasti, yang terakhir sudah dilupakan. Anak bontot itu pasti sukses. Itu. Yang pertama itu buka jalan, yang kedua itu nerapas jalan, yang ketiga yang mengisi jalan.
bukan berarti 1, 2, 3 ya. Itu definisinya berbeda. Ya, Pak Kiai Masud sudah paham. Yang satu yang buka jalan, yang kedua yang merampas jalan, yang ketiga yang akan mengisi jalan. Silakan didefinisikan berbeda-beda. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu lupakan masa lalu. Yang kedua disiplin. Disiplin itu istiqomah. Kenapa kita sholat itu disuruh istiqomah? Anda nggak akan bisa sukses kalau nggak istiqomah. Itu kawan-kawan mahasiswa istiqomah. Nanti lanjut dari S1, silakan lagi lanjut ke S2. Begini, PAI itu adalah sebuah, atau PAI itu jurusan yang umum, jurusan pendidikan agama Islam yang secara nomenklatur dia akan ditempatkan di sekolah umum, bukan di madrasah awalnya. Jadi di SD, SMP atau di SMA itu PAI. Nah, bahwa nanti dia mengajar di madrasah, di MI, MTS atau di aliyah itu nggak masalah. Tapi nomenklaturnya PAI Anda ini ditempatkan di sekolah umum, di SD, di SMP atau di SMA. Itu nomenklaturnya. Nah, hari ini paradigmanya beda lagi. Yang penting Anda sarjana, Anda bisa masuk di departemen manapun. Pak, saya ini PAI, Pak, bisa nggak masuk di departemen kelautan? Bisa. Pak, saya ini PAI, Pak, bisa nggak masuk di departemen perikanan? Bisa. Saya PAI, Pak, bisa nggak masuk di departemen Kemenkumham? Bisa. Pak, saya ini PAI, Pak, bisa nggak jadi hukum, jadi hakim? Nggak bisa. Jadi panitera, Pak, bisa. Jadi hakim? Nggak bisa. Hakim garis, Pak, bisa. Itu beda lagi. Jadi apapun hari ini PAI, makanya PAI itu saking banyaknya sampai di moratorium, Pak. Itu jurusan PAI. Kenapa? Karena dia bisa masuk di segala ini. Mau masuk dimanapun dia bisa. Nah, berbanggalah Anda itu menjadi mahasiswa PAI. Saya loh mahasiswa PAI. Saya Bu Sururin mahasiswa PAI, Bu. Kampus satu-satunya di Bali, Bu. Tahun 2006 ditutup lagi kampusnya. Untungnya saya tamat 2005. Itu di Bali. Ditutup kampusnya. Akhirnya kebetulan saya di ketua LP Maharib di kabupaten, saya mendirikan kampus tahun 2007. Waktu itu wasilahnya Gus Solah datang ke PC Jembrana. Bareng SK-nya dengan Al-Amin. Bareng satu SK. Itu. Nggak taunya saya masuk ke Al-Amin. Inilah dunia. Nah, itulah kira-kira perjalanannya. Ya, lanjutkan sampai saya di di UIN Jakarta di tahun 2018 saya Bu Sururin. Saya atas bimbingan almarhum Profesor Dr. Azumardi Azra, almarhum Profesor Dr. Suryito dinobatkan jadi dokter terbaik tahun 2018 di Jakarta. Nah, yang terakhir saya ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan, selamat kepada para keluarga. Saya berharap Anda, meski Anda tutup buku hari ini dan nanti bisa jadi minggu depan Anda buka teori atau menikah, tapi saya berharap Anda nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi berikutnya. Kalau Anda mau masuk di PTIG, kemudian saya di PTIG, saya buka pintu sebesar-besarnya untuk Anda bisa masuk. PTIG itu mau masuk, nanti Anda dites baca Al-Qur'annya. Saya yakin mahasiswa Al-Amin baca Al-Qur'annya bagus karena ada Kiai Jamil di sini yang melatih Anda. Nah, artinya apa? Kalau Anda mau masuk ke perguruan berikutnya, kalau Anda mau masuk ke PTIG, hubungin saya. Insya Allah pasti saya akan dahulukan Anda. Saya kira itu Pak Kiai yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan pantun. Sungguh indah kota Jakarta karena di dalamnya ada istana presiden. Cakepnya mana? Cakep. Saya ulang. Sungguh indah kota Jakarta karena di dalamnya ada istana presiden. Kalau saya ada banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan 100%. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Pak. Oke. Sambutan Wakil Koordinator Kopertis Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Kepada yang terhormat
adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati seluruh pimpinan Yayasan Al-Amin Kreo Tangerang, seluruh Dewan Pembina, Dewan Pengurus, yang kami hormati Ketua STAI Al-Amin dan seluruh jajarannya, para wakil ketua dan juga ketua program studi, Bapak Ibu dosen yang berbahagia, yang kami muliakan dan kami takdimi seluruh para ulama, para kiai yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dan yang berbahagia para wisudawan dan wisudawati yang sebentar lagi akan dikukuhkan, serta orang tua yang berbahagia, Bapak Ibu orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati, atau mungkin pendamping yang alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama pada hari yang bersejarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang penuh berkah ini, kita bisa bersama-sama menyaksikan, kita bersama-sama mengikuti sebuah kegiatan yang benar-benar bersejarah, terutama bagi wisudawan dan wisudawati. Kita patut bersyukur karena diberikan kenikmatan berupa kesehatan mulai dari kesehatan fisik, kesehatan emosi, kesehatan spiritual, kesehatan sosial. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita juga diberikan kenikmatan dalam bentuk iman dan takwa kita pada Allah, sehingga kita semua dalam dunia pendidikan insya Allah ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas untuk meningkatkan harkat dan derajat manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga selalu tersanjung keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sebagai umatnya selalu dan selalu mengikuti risalah dan menjadikan beliau sebagai teladan, dengan satu harapan kita semua bisa bersama-sama mewujudkan menjadi umat Nabi Muhammad yang unggul, umat Nabi Muhammad yang berkualitas, umat Nabi Muhammad yang membanggakan, dan umat Nabi Muhammad yang mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ketua yang kami hormati, izinkan pertama saya menyampaikan salam dari Pak Koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, Bapak Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahal. Karena selama saya menjadi wakil koordinator selalu saya sampaikan, untuk wisuda undangan selalu kita berikan dulu ke Pak Koordinator. Kalau Pak Koordinator berhalangan hadir seperti saat ini, maka wakil yang kemudian akan menghadiri. Teriring, selain salam, teriring ucapan selamat terutama kepada para wisudawan dan wisudawati. Selamat dan sukses untuk saudara semua yang sudah alhamdulillah mentuntaskan proses belajar selama 1 periode. Dalam arti tidak tahu, semoga aja lulus tepat waktu, karena tepat waktu itu 4 tahun, dan biasanya kalau mahasiswanya tidak banyak itu mendapatkan perhatian full, mendapatkan perhatian penuh baik dari pimpinan maupun dari para dosennya. Sekali lagi saya ucapkan dan kami menyampaikan salam dari Pak Rektor, mohon maaf Pak Koordinator, Bapak Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahal, dengan ucapan selamat dan sukses untuk saudara semua, dan diharapkan saudara juga bisa melanjutkan studi. Tidak hanya PT IKI yang terbuka untuk menerima saudara, UIN Jakarta pun juga siap menerima saudara. Jadi banyak sekali kampus-kampus yang siap untuk menerima saudara melanjutkan studi, karena harapannya SDM Indonesia semakin baik. Salah satu diantaranya adalah melalui pendidikan. Jadi ini pendidikan sangat penting sekali, karena melalui pendidikan inilah yang kemudian diharapkan akan bisa merubah nasib seseorang.
akan bisa merubah jalan hidup seseorang. Semua kehendak Allah, tapi melalui ikhtiar pendidikan yang paling mudah untuk bisa merubah nasib seseorang. Profesor Dr. Ade ini menjadi teladan dan bisa merubah nasib seperti ini karena proses pendidikan. Mulai dari proses pendidikan, bagaimana orang tua yang sudah mengasuh, mendidik, membimbing, dan selalu mendoakan. Masya Allah, ini yang menjadi satu hal yang paling terkesan, doa orang tua. Dan terutama adalah doa seorang ibu. Walaupun ibu telah tiada, tapi sangat membekas kesan. Tidak hanya kesan, terutama doa-doa yang alhamdulillah selalu dilantunkan untuk putra-putrinya. Yang kedua adalah air darah nifas. Ketika kita lahir, diiringi dan bersamaan dengan keluarnya air darah nifas. Dan itu tidak kira-kira. Kebetulan saya juga seorang ibu. 40 tahun, 40 hari itu akan terus keluar. Masya Allah, perempuan seorang ibu tidak menjalankan aktivitas ritual ibadah apapun, tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tapi pada saat yang sama sedang membangun surga di bawah telapak kakinya. Itulah hebatnya perempuan. Yang ketiga, air susu ibu. Air susu ibu adalah nutrisi yang paling bagus sekali dalam kehidupan seorang bayi. Dan kita semua menikmati itu. Kita semua mendapatkan itu sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang keempat adalah air keringat. Saya tidak tahu berapa besar air keringat seorang ibu dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah air mata. Berapa banyak air mata yang keluar dari seorang ibu di tengah malam mendoakan putra-putrinya. Berapa banyak air mata yang keluar karena merasa bangga dan bahagia akan putra-putrinya. Walaupun tidak sedikit air mata kecewa, air mata kesedihan yang keluar dari mata seorang ibu. Semoga hari ini bukan air mata kesedihan, bukan air mata kekecewaan, tapi betul-betul air mata kebahagiaan dan air mata kebanggaan karena putra-putrinya telah selesai mengikuti pendidikan, terutama di pendidikan sarjana di STAI Al-Amin Tangerang. Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini bukan orasi, hanya sambutan. Kadang-kadang saya juga lupa kalau sambutan itu hanya ucapan selamat. Saya ucapkan selamat kepada STAI Al-Amin Kreo Tangerang yang sudah sukses mengantarkan mahasiswa-mahasiswinya sehingga selesai studi. Kami sangat berharap untuk peningkatan kualitas, baik kualitas SDM sebagai tenaga pendidik atau dosen maupun tenaga kependidikan, staf-staf yang melayani, dilihat dari etika, dilihat dari adat, dilihat dari penyambutan. Alhamdulillah sangat santun sekali. Semoga ini menjadi karakter yang terus dikembangkan, karena etika, santun, dan juga etika-etika seperti ini yang kemudian banyak tergerus. Oleh karena itu kita terus bisa mempertahankan etika-etika Islam, etika-etika ketimuran, di mana kita sangat menghormati yang lebih tua, yang juga guru-guru kita. Saya kira ini menjadi satu etika yang sangat bagus, dan kami sangat berharap para dosennya pun juga bisa mengikuti apa yang sudah dicapai oleh Prof. Made. Saya selalu mendorong dan mensupport para dosen untuk naik pangkatnya. Siapa tahu nanti bisa naik pangkat menjadi profesor. Akan tetapi untuk menjadi profesor harus naik level status,
tidak bisa kemudian sekolah tinggi mengusulkan guru besar, harus naik status menjadi minimal institut. Makanya saya bisa tahu mengapa Prof. Made harus hijrah, karena kalau masih tetap di STAI kayaknya juga belum bisa diusulkan menjadi guru besar. Karena guru besar hanya bisa diusulkan di sekolah tinggi, belum bisa baru institut dan di universitas. Tapi jangan kemudian kita tidak mengurus kepangkatan, kita masih tetap bisa mengurus kepangkatan. Dan juga kepada mahasiswa dan mahasiswi, banyak pesan yang disampaikan oleh Prof. Made. Ini menjadi satu tokoh yang inspiratif, yang bisa memberikan inspirasi bagi saudara semua. Ternyata dari kampus seperti STAI, mohon maaf STAI apa tadi? Artinya apa? Prof. Made bukan dari alumni sekolah tinggi, bukan alumni dari perguruan tinggi terkenal, bahkan perguruan tingginya pun gulung tikar gitu ya, tapi bisa menghasilkan seorang profesor. Ini menjadi satu kisah yang inspiratif, bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswi semua. Alumni dari STAI Al-Amin ini tekadkan dalam diri saudara bahwa ternyata kami juga bisa menjadi seorang profesor. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi dalam dunia akademik, dalam dunia pendidikan. Kalau bahasa yang lain ya disebut dengan jenderalnya gitu ya. Jadi ternyata dari perguruan tinggi yang bahkan gulung tikar pun bisa menghasilkan seorang profesor. Karena lagi-lagi tidak lepas dari integritas diri kita, kapasitas diri kita yang sudah disampaikan oleh Prof. Made. Saya jadi ceramah lagi nanti, padahal saya tadi udah bilang kalau saya ada sambutan. Jadi sekali lagi ini sangat bagus sekali untuk bisa menginspirasi saudara semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.